Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Sehat, puji Tuhan. Bahagia. Oh ya, bahagia gitu ya. Hari ini kita mendengarkan bagaimana kegembiraan, kebahagiaan yang dialami oleh dua calon ibu antara Elisabet dengan Maria. Pada minggu keempat ini, minggu Advent keempat, kita menyalakan lilin Advent yang keempat, yang melambangkan kasih, yang melambangkan cinta. Saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di sini dipenuhi dengan cinta. Cinta karena Allah telah memberikan dirinya dalam perayaan Ekaristi ini dan akan hadir dalam hati kita. Dan itu adalah bentuk cinta Allah kepada manusia. Dan kita diajak juga untuk memberikan cinta yang Allah sendiri hadirkan kepada kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga, lingkungan, teman-teman kita di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Lewat minggu Advent keempat ini, yang melambangkan kasih atau cinta, kita ingat akan kasih Allah yang memberikan dirinya tanpa syarat. Gitu. Dalam bacaan pertama, Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan bagaimana Nabi Mika menyampaikan bahwa akan ada seorang penyelamat yang akan lahir dari Bethlehem. Bethlehem menjadi kota kecil, kota yang mungkin tidak diperhitungkan oleh orang lain. Kota yang mungkin di nomor 2-kan, nomor 3-kan, atau diterakhirkan, tetapi kemudian dipilih Allah untuk menjadi tempat kelahiran Sang Immanuel. Dan ini mengingatkan kita bahwa suatu yang terkecil, suatu yang dipandang orang lain tidak berguna, itu dapat dipilih Allah untuk menjadi tempat atau menjadi rekan kerja Allah. Bethlehem yang tadinya dikatakan sebagai tempat yang terkecil akan menjadi tempat kelahiran Putra Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus.
Dan itu juga melambangkan cinta. Melambangkan cinta Allah kepada yang kecil dan akan menjadi yang besar. Cinta Allah dapat mengangkat sesuatu yang rendah menjadi sesuatu yang tinggi. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana kunjungan Maria kepada Elisabet. Kita tahu bahwa dalam bacaan Injil dikatakan setelah mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria bergegas untuk mengunjungi Elisabet saudarinya. Kita tahu situasi Maria ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel akan mengandung seorang putra Allah. Dan itu bukanlah situasi yang tidak mudah bagi Maria, terutama ketika dia masih bertunangan dengan Yusuf, keturunan Daud. Bisa jadi hal ini menjadi aib, atau Maria akan mendapat hukuman dari masyarakat karena dikatakan mengandung sebelum pernikahan. Tetapi kasih Allah tetap menyertai Maria. Dan ia mengunjungi Elisabet. Ketika Elisabet mendapat kunjungan itu, dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan anak yang ada dalam rahimnya melonjak kegirangan. Kembali lagi kita mendengarkan bagaimana cinta Allah yang disampaikan Maria kepada Elisabet membuahkan kegembiraan, yaitu anak yang berada dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Lalu apa yang dapat kita renungkan dari bacaan-bacaan hari ini? Dasarnya adalah cinta Allah yang memberikan dirinya dalam bacaan kedua, surat kepada orang Ibrani, yang mengatakan bahwa Yesus mempersembahkan hidupnya. Ia adalah Sang Imam Agung. Karena begitu besar cintanya kepada manusia, ia mempersembahkan hidupnya sampai wafat di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lewat perayaan Ekaristi ini kita merayakan akan kasih, akan cinta Yesus yang mengorbankan dirinya. Tentu saja hal ini mengajak kita untuk membagikan cinta itu kepada semua orang. Bagaimana refleksi kita ketika kita sudah menyadari Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk datang ke gereja ini, untuk datang menyambut tubuh Kristus? Apakah kita menyambutnya dengan sukacita seperti apa yang dilakukan atau dialami oleh Elisabet? Apakah kita dengan riang gembira menyambut tubuh Kristus? Atau sebaliknya? Tapi sekali lagi, dalam perayaan Ekaristi ini, dalam bacaan-bacaan, mengajak kita untuk menjawab undangan Allah dengan sukacita. Lalu dari kita, mungkin ada orang yang merasa kecil, ada orang yang merasa rendah diri, sehingga tidak dapat memberikan sesuatu yang besar kepada lingkungan, kepada gereja, atau yang lain. Tetapi lewat bacaan pertama, kita diajak untuk memberikan diri kita apapun yang kita punyai. Kita mempunyai suara yang bagus, mari kita sampaikan atau kita salurkan lewat ikut dalam paduan suara. Kita mempunyai retorika yang bagus, mari kita juga ikut dalam lingkungan untuk memimpin perayaan atau ibadat yang ada di lingkungan. Atau kita yakin bahwa kita juga mempunyai talenta-talenta yang mungkin dapat dikatakan kecil, tapi dapat dibagikan kepada orang lain. Lewat bacaan pertama, kita diajak untuk mari membagikan yang kecil itu kepada orang yang ada di sekitar kita.
sehingga sesuatu yang kecil itu dapat berguna bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita diajak untuk bergembira menyambut tubuh dan darah Kristus, sehingga kita dapat membagikan talenta kita dalam kehidupan kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,